Pesanan saya. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh membocorkan kelahiran bayiku. Siapapun yang melakukannya akan mati, dan jiwa akan hancur. Ya, tuanku. Sesuai kanjenanmu, tuanku. Kami akan menghancurkan jiwa kami sendiri jika kami melanggar janji. Very Japilani. Ini adalah ramuannya, agar dia tidak jatuh cinta dan terluka. Tuanku, hubungan bisa membuat orang menderita dan kehilangan kebebasan. Tanpa cinta, seseorang bisa kuat dan damai. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kuberikan padanya. Anak perempuanku tidak boleh seperti aku. Istana tertinggi menderita karena cinta yang mendalam. Istana tertinggi dan penyesalan. Dewa air Luolin yang luar biasa. Dan immortal angin Lingxiu yang berbudi luhur. Kalian adalah pasangan yang cocok. Di dalam alam semesta. Tidak mungkin menemukan pernikahan yang begitu bahagia. Minumlah segelas anggur ini. Aku berharap kalian berdua mencintai dan bahagia seumur hidup. Semoga kalian bisa bekerja sama untuk membantu Kaisar mulai sekarang. Jika nanti kalian melahirkan bayi laki-laki, aku ingin anak pertamaku menjadi saudara dengannya. Jika kalian memiliki bayi perempuan, aku ingin anak pertamaku menikah dengannya. Semoga persahabatan kita berlanjut ke generasi berikutnya. Betapa indahnya. Bagaimana pendapatmu? Kami sangat setuju. Selamat. Selamat. Sifen. Perintah Kaisar tidak bisa dibatalkan. Aku tidak punya pilihan. Tapi bagaimana dengan kita? Hatiku hanya untukmu. Tidak ada yang bisa mengubah cintaku padamu. Aku hanya berharap kau bisa menemukan kedamaian abadi dalam mekarnya bunga. Hidup dengan damai seperti air dan awan. Aku ingin menamainya Jinmi. Ya, tuanku. Selamat atas kelahiran Dewi muda kita, Jinmi. Kakak, setelah aku meninggal, aku tidak ingin dia menjadi Dewi Bunga. Aku ingin dia hidup sederhana. Tolong pertimbangkan kembali. Bagaimana mungkin dunia bunga tidak memiliki Dewi? Aku sudah memutuskan. Setelah aku mati, kalian semua ambil perintah untuk mengurus Istana Bangga. Ikuti urutan 4 musim, dan laksanakan tanggung jawab kalian. Tuanku, kami akan mengikuti perintahmu. Aku meramalkan bahwa anak perempuanku akan mengalami satu bencana dalam 10.000 tahun. Meskipun dia sudah minum pil, aku masih khawatir. Perintahku, mulai hari ini, Jinmi dilarang meninggalkan cermin air. Dalam 10.000 tahun, dia dilarang pergi keluar. Ya, tuanku. Tuanku, tuanku, tuanku. Pada titik balik matahari musim panas tahun surgawi 208.613. Dewi Bunga Zifen meninggal. Semua bunga mati. Mendengar kabar buruk ini, Kaisar berkabung selama 7 hari. Semua makhluk di dunia, bunga menangis untuknya. Bunga di seluruh dunia berduka. Dan layu, selama 10 tahun berikutnya. Tidak ada lagi bunga yang mekar di dunia. Warna antara langit dan bumi hilang. Hingga akhir masa berkabung 10 tahun. Bunga mulai mekar lagi.
Awal dunia adalah Tao. Tao melahirkan Yin dan Yang, memisahkan yang jernih dan keruh. Ini menciptakan dua alam surgawi dan iblis. Yin dan Yang berinteraksi dan menyatu. Kemudian ada matahari, bulan, bintang, semua makhluk di dunia, dan juga yang baik dan yang jahat. Setelah itu, semua makhluk membina diri dan menjadi dewa, peri, monster, iblis, dan manusia dari daging dan darah. Dunia bunga pernah menjadi bagian dari alam surgawi 4000 tahun yang lalu. Dewi bunga meninggal dengan penyesalan. Para peri bunga meninggalkan alam surgawi dan membangun kerajaan mereka sendiri, menjadi alam keenam yang baru. Itu saja untuk biografi Dewi Bunga. Ada pertanyaan? Tuan Hu, Lian Qiao. semua orang membicarakan 6 alam. Sejarah umum 6 alam. Koleksi lengkap 6 alam. Kisah romantis 6 alam. Namun, buku-buku itu hanya membahas 4 alam. Bunga, langit, manusia, dan iblis. Apa 2 alam lainnya? Benar? Apa itu? Tahu sangat sulit dijelaskan. Aku tidak bisa membocorkannya. Kenapa tidak? Apa artinya? Lihat, Jinmi. Banggan. Kecil. Apa yang terjadi? Waktu makan? Lihat dirimu. Sepanjang hari kamu hanya makan dan tidur. Katakan, bisakah kamu melakukan hal lain? Jangan khawatir. Hari ini bukan tanggal 1 atau 15 bulan ini. Jadi peri bunga besar tidak akan datang. Apakah kamu lupa hari apa ini, Jinmi? Jinmi! Jinmi! Peri bunga besar. Peri bunga besar. Peri bunga besar. Kamu tidak bekerja keras. Peri bunga besar. Apakah kamu salah tanggal? Hari ini bukan tanggal 1 atau 15 bulan ini. Pemeriksaan mendadak. Peri bunga besar. Ini semua yang kamu pelajari dalam 4000 tahun? Kekuatan magismu lemah dan keterampilan perimu buruk. Dan kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan mantra sedang. Kamu tidak lebih buruk dari yang lain. Dan bahkan memiliki beberapa trik kecil. Di tahun-tahun sebelumnya, di mana kamu meletakkan pikiranmu, berbahaya di luar cermin air. Tingkatkan kekuatan magismu untuk melindungi dirimu sendiri. Jika kamu ingin meninggalkan cermin air, berhenti malas. Bekerja keras dan berlatih lebih banyak. Ya, aku tahu. Aku akan mengikuti petunjukmu. Apakah kamu tidak ingat hari apa ini? Hari ini? Hari ini bukan tanggal 1 atau 15. Hah? Wortel? Lobak? Lian Qiao, kamu juga ingin dihukum? Minum sup lobak? Aku ingat. Frostes Deschen. Kita minum sup lobak dan iga pada Frostes Deschen. Jadi hari ini adalah hari kematian Dewi Bunga. Setelah upacara pemujaan, kamu dihukum untuk menjaga makam Dewi Bunga. Dewi Bunga Agung, aku. Aku panik. Akhirnya pergi. Meteor.
Manusia bilang jika kamu berdoa pada meteor, mimpimu akan terkabul. Tapi ada perlindungan alam, apakah efeknya akan berkurang? Tidak masalah. Biar aku coba. Aku ingin bertemu Dewa Agung. Apa ini? Bau terbakar. Sangat bau. Sepertinya burung. Dipanggang dulu, lalu dibekukan. Dibekukan setelah dipanggang. Apa metode memasak ini? Ini burung? Aku melihat burung. Ya, burung. Bunga dan daunnya keras. Ini bulunya. Agak bau. Gagak, ini gagak. Gegak? Bagaimana kamu tahu? Aku baca ensiklopedia spesies 6 alam karyaku. Gagak terlihat seperti ini. Pasti gagak. Tapi kenapa tidak bergerak? Apakah mati? Jangan panik. Belum mati. Masih ada nafas. Kalau begitu kita selamatkan dan kita pelihara. Ada pepatah di alam manusia. Bunda berkata seseorang harus berbelas kasih. Bagaimana bisa kita hanya melihatnya mati tanpa berbuat apa-apa? Ayo selamatkan. Kamu pikir ini akan berhasil? Jangan khawatir. Kita tumbuh seperti ini saat masih kecil, bukan? Siram. Jemurlah di bawah sinar matahari besok. Dia akan baik-baik saja. Gagak kecil, kamu harus kuat. Kami akan kembali memeriksamu nanti. Tambahkan air lagi. Ayo pergi. Baik. Yang mulia menghilang dalam proses kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Sarah Hawkins Senyuanya, Tuan Liao Yuan. Aku menyalakan api selama 49 hari. Untuk membantu Yang Mulia terlahir kembali di Nirvana. Hari ini adalah hari ke-49. Yang mengejutkan, setelah api padam, Yang Mulia tiba-tiba menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut pendapatmu, variabel apa saja yang bisa terjadi selama pemurnian Su Feng? Ada satu peristiwa lagi yang harus dilaporkan. Ketaken. Gagak kecil. Gagak kecil. Kamu sangat istimewa. Perlindungan kerajaan kita tidak bisa ditembus. Bagaimana kamu bisa masuk? Tidak ada respons? Baik. Aku belum pernah memberikannya kepada siapapun. Ini adalah madu yang kubuat. Dari lebih dari 100 jenis bunga. Sudah disegel selama 500 tahun. Aku akan memberimu sedikit dulu untuk melihat apakah berhasil. Hebat. Berhasil. Kenapa kamu mati lagi? Ya ampun, Lian Qiao akan kecewa. Namun,
Jika kamu bisa menembus perlindungan ini, pasti kamu bukan gagak biasa. Apakah kamu peri gagak? Jika begitu, sayang sekali menguburmu sebagai pupuk bunga. Kamu bahkan memakan maduku yang berharga. Bagaimana kalau aku memasakmu? Ini dia. Gagak kecil. Gagak kecil? Gagak kecil? Gagak kecil. Kenapa kamu jadi besar sekali? Bagaimana aku bisa memasukmu ke dalam panci jika kamu sebesar ini? Dan bagaimana aku bisa memasakmu? Aku dengar para peri memiliki dan dalam yang memadatkan semua kekuatan mereka. Jika aku menemukan dan MU dan memakannya, mungkin itu setara dengan memakan seluruh tubuhmu? Grape, kamu sangat pintar. Aneh sekali. Kenapa ada benjolan di sini? Oh, begitu. Mungkin itu dan internal. Pasti bisa membantuku meningkatkan kekuatan sihirku. Kamu siapa? Hei, kamu sudah bangun. Kamu ini roh jahat jenis apa? Aku bukan roh jahat. Aku bilang, aku bukan roh jahat. Aku hanya peri buah kecil yang masih perlu berlatih dan berusaha keras. Aku bukan roh jahat. Sekarang kamu sudah bangun. Kamu bisa memanggilku Juru Selamat. Kami berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Itu tradisi baik kami di cermin air. Juru selamatku? Apa kamu mencoba menyelamatkanku? Dengan pisau? Iya, aku. Kamu jatuh ke kebunku dan terluka parah. Aku menyelamatkanmu dengan niat baik. Untuk menyelamatkanmu, aku memberimu madu berharga. Agar kamu bisa bangun. Nah, bajumu cukup kotor dan compang-camping. Aku mencoba memberimu baju baru. Lalu aku melihat, kamu punya penyakit di bawah perutmu. Aku menghargai bahwa tubuhmu rusak tapi semangatmu kuat. Kamu masih berbeda dari orang biasa. Sekarang aku menyelamatkanmu, aku akan menyelesaikan tugasku. Berbaring dan aku akan mengangkat bagian yang sakit. Berbaring. Kamu ngapain? Kamu perempuan. Kamu tahu perbedaan laki-laki dan perempuan? Perbedaan apa? Bagaimana kamu bisa mengabaikan moral dasar? Aku hanya dengar perbedaan bunga, burung, dan hewan. Tak pernah dengar perbedaan laki-laki dan perempuan. Kamu. Karena kamu masih muda dan dibesarkan di tempat tak beradab ini, aku tak akan menyalahkanmu. Kami peri buah tentu tak peduli apa yang dipikirkan burung. Seorang peri tingkat rendah
Bagaimana dia bisa memiliki jepit rambut ajaib itu? Dari mana dia mendapatkannya? Yah, karena kita sudah saling mengenal. Kita sekarang adalah teman. Jadi kamu istirahat saja. Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Selamat malam. Temanku, waktu makan siang. Cepat. Duduklah. Kamu bisa makan semuanya. Kenapa? Bukankah burung gagak suka cacing? Peri kecil. Siapa yang bilang aku burung gagak? Kamu bukan? Kalau begitu kamu burung burai. Wah, Apakah ada air mata air di sekitar sini? silakan ikuti aku. Airnya bagus. Tidak buruk. Temanku, aku tidak tahu kamu begitu ahli dalam keterampilan pri. Aku tahu keterampilan mengubah bentuk. Tidak pernah belajar bagaimana melakukan sihir membuat sesuatu dari ketiadaan. Tuan Hu juga tidak bisa. Tapi peri bunga besar bisa. Temanku, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai keterampilan seperti itu? Bagaimana ini? Kita akan mencari di sisi ini. Kalian cari di sisi itu. Oak. Hei, ini. Untuk apa air ini digunakan? Tentu saja untuk mencuci kaki, mandi, dan mencuci pakaian. Kamu setan kecil yang tidak beradab, kotoran yang tidak tertahankan. Teman, kamu benar-benar aneh. Kamu baru saja mengatakan air ini menyegarkan. Tapi sekarang kamu bilang aku kotor. Mungkinkah burung murai suka marah-marah? Aku ingin bertanya. Ini adalah dunia bunga? Tepat sekali. Hei, kamu meninggalkan dunia bunga? Tapi kamu belum membayarku. Bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Nah, baru bicara. Bawa saja aku ke dunia surga, maka kita akan berimbang. Tidak mungkin. Kupikir keterampilannya hebat. Kenapa dengan satu tarikan dia jatuh ke air? Burung sialan ini. Kita pasti harus mencarinya. Ayo pergi ke sana untuk melihat. Jah. Jinmi.
Kemarin ada burung yang menembus cermin air. Kamu lihat, burung APA bisa terbang, punya sayap, dan tubuhnya terbakar api. Apa yang bergerak itu? Aku sedang mencuci kaki. Bahkan jika harus menggali beberapa kaki atau membalikan alam ini, kita harus menangkap burung itu. Ayo pergi. Sobat! 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 Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati lagi, kan? Bagaimana ini bisa baik? Aku dapat 6 harta keberuntungan. Sobat, sobat, kamu sadar? 6 harta keberuntungan dari alam bungaku sangat efektif. Apa yang baru kamu berikan padaku? 6 harta keberuntungan. Apa itu 6 harta keberuntungan? Ini dia, bawang, jahe, bawang putih, seledri, ketumbar, dan merica Sichuan. Ini obat nenek moyangku untuk sakit, dan khusus untuk burung yang jatuh ke air. Kamu percaya aku akan menghancurkanmu? Kamu ingin menghancurkanku? Sobat, kurasa kamu salah paham. Sebelumnya, kamu juga melihat bunga-bunga neraka. Bahkan jika alam bunga harus menggali beberapa kaki untuk menemukanmu, mereka tetap akan mencarimu. Jadi sekarang, satu-satunya orang yang bisa menyembunyikanmu di alam bunga adalah aku. Jika aku ketahuan, maka kamu akan selesai. Begitu kamu ditemukan, mereka akan memotong kakimu dan menjadikanmu pupuk bunga. Alam surgaku yang terhormat. Bagaimana dengan alam surgamu yang terhormat? Mengapa seseorang sepertiku yang terhormat datang ke sini? Dan takut pada beberapa roh bunga dan buah? Kamu terlalu lucu. Pria terhormat dari alam surga yang datang dan pergi dengan bebas. Lalu mengapa setiap kali kamu dalam masalah? Aku, peri buah kecil, yang menyelamatkanmu? Kamu menyelamatkan nyawaku? 2 kali. Aku menyelamatkanmu 2 kali. Tapi orang sepertiku bukan tipe orang sombong yang akan memaksamu memanggilku penyelamatmu. Jelas kamu? Seperti kata pepatah, setetes air harus dibalas dengan mata air. Kebaikanku padamu bukan hanya 1 tetes, tapi 4 tetes. 4 tetes madu fermentasi. Bantuan yang menyelamatkan 2 nyawa. Pertama kali aku menyelamatkanmu adalah malam sebelum kemarin. Aku menggunakan madu fermentasi berusia 500 tahun untuk menyelamatkanmu dan membantumu kembali ke wujud aslimu. Lupakan saja. Hei, aku belum selesai bicara. Aku belum selesai. Kedua kalinya adalah barusan. Aku menggunakan 3 tetes madu fermentasi untuk membantumu sadar kembali. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Saudara, bukankah kita sudah membicarakan ini sebelumnya? Jika kamu bisa membantuku keluar dari cermin air dan membawaku ke dunia surga, maka 4 tetes madu fermentasi ini dan 2 kali aku menyelamatkanmu bisa dianggap lunas. Bagaimana menurutmu? Tidak. Tunggu, jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang baru saja kupikirkan, lebih baik kuberitahukan padamu. Oke, silakan katakan. Wujud asliku sebenarnya adalah burung. Biasanya, aku suka makan buah. Lupakan saja. Sepertinya tempat ini tidak berbahaya. Aku bisa beristirahat di sini selama beberapa hari. Burung yang sangat modi. Aku akan pergi lusa. Benarkah? Bagus. Kami sebagai buah tidak bisa merendahkan diri setara dengan burung.
Raja Kota Gu. Silakan lanjutkan. Raja Iblis, selamat. Kalian semua boleh pergi. Raja Kota Gu, dari mana datangnya ucapan selamat ini? Aku baru saja menerima informasi bahwa Dewa Api tiba-tiba mengalami insiden. Keberadaannya tidak diketahui saat ini. Apakah informasi ini dapat dipercaya? Kudengar Kaisar Surga sangat marah. Dia memerintahkan 10.000 prajurit untuk mencari Dewa Api. Selamat, Raja Iblis. Selamat, Raja Iblis. Terima kasih. Minem. Bersulang, bersulang. Dewa Api itu selalu sangat sombong. Dia menghancurkan begitu banyak prajurit di suku iblisku. Cara Tuhan benar-benar berputar dalam siklus. Dia akan membayar apa yang telah dilakukannya. Phoenix Nirvana sekarang melarikan diri dari kematian. Sekarang bahwa kerajaan surga memiliki kekuatan militer yang lemah. Aku pikir bahwa kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mengirim pasukan langsung ke Huanglong. Raja Kota Gu benar. Sampaikan Parentaku. Beritahu 6 kementerian untuk merekrut 20.000 prajurit. Kumpulkan mereka di tepi sungai Wangchuan dalam 10 hari. Masuk ke kerajaan surga. Penguasa Iblis Perkasa. Tenang. Penjaga surga sudah dikirim untuk mencari. Aku yakin kita akan segera mendapatkan kabar. Aku punya permintaan. Jika Immortal Api kembali dengan selamat, bisakah kau setuju dengan permintaanku? Apa itu? Posisi putra mahkota sudah kosong untuk sementara waktu. Semua dewa membicarakannya. Su Feng adalah putra pertama dari istri sah. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran, dan dia dihormati dan didukung oleh publik. Aku berharap Yang Mulia dapat menunjuk Su Feng sebagai putra mahkota secepatnya. Bagaimana kau tiba-tiba membicarakan ini? Apa hubungannya hilangnya Su Feng dengan ini? Yang Mulia, apakah kau percaya ini adalah kecelakaan? Aku percaya bahwa seseorang telah menangkap kita lengah untuk menyiksa putraku. Kata-kata Lia Yuan masih bergema. Akankah Yang Mulia memaafkan orang ini? Lia Yuan juga mengatakan bahwa pada hari itu, Runyu tidak memasuki istana Qiwu. Jika kau ingin menyalahkan orang lain, kau harus menunjukkan bukti yang meyakinkan. Aku tidak ingin belak-belakan sebelumnya. Rahasia di kerajaan surga mudah membawa masalah. Tapi sekarang Su Feng dalam bahaya. Mereka yang mendapat keuntungan darinya adalah mereka yang memiliki hati ambisius seperti serigala. Yang Mulia, kau harus menunjuknya lebih cepat untuk mengakhiri keserakahan orang-orang ini. Baiklah, baiklah. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Mari kita tunggu sampai Su Feng kembali dan bahas ini nanti. Su Feng tidak takut dan paling berani di pasukan. Bagaimana dia bisa dengan mudah disakiti oleh orang lain? Runyu berbudi luhur dan berhati lembut. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyakiti orang lain? Ratu saya, jangan percaya para penjahat yang mengadu domba antara keluarga surga ini. Baik hati dan berbudi luhur, deskripsi yang bagus. Sudah siap? Aku tidak akan menunggu, aku pergi. Aku siap, aku siap. Ayo pergi. Kamu bawa seluruh rumah? Tidak juga. Jaraknya jauh. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan biasa tinggal di alam surga. Membawa lebih banyak lebih baik daripada tidak membawa apa-apa. Setan liar. Bagaimana mungkin alam surga mengizinkanmu tinggal lama di sana? Jangan bawa satupun. Bahkan satu pun tidak boleh. Saudara, kamu lupa apa ini? Ini adalah madu fermentasi yang kuhabiskan 500 tahun untuk menumbuhkannya dan menggunakannya untuk menyelamatkanmu. Kamu juga minum 4 tetes. Meskipun saat kamu meminumnya, kamu tidak sadar. Kamu sudah tahu seberapa efektif itu. Kalau kamu menghadapi beberapa keadaan darurat atau sesuatu yang sangat penting. Ayo pergi. Tunggu.
Beri aku waktu sebentar. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku siap. Kamu benar-benar kakak tertua. Kesuksesan ini bukan karena kontribusiku sendiri, tetapi berkat usaha semua orang di dalam enchantment. Orang-orang di enchantment bisa menikmati hari-hari damai lagi. Tapi belakangan ini, aku masih belum bisa menemukan napas burung terbang itu. Aku merasa sangat cemas. Mungkin sudah mati, atau mungkin terbang kembali ke arah asalnya. Belum diketahui. Atau mungkin memiliki keterampilan yang luar biasa dan bisa menghadapi segala situasi dengan jejak yang tidak bisa dilacak. Kakak terlalu khawatir. Bukan karena aku sombong. Enchantment lama didirikan oleh Dewa Bunga sebelum meninggal. Saat itu, kekuatan dewa sudah melemah. Sekarang sudah 4.000 tahun berlalu. Enchantment sudah tidak stabil. Burung itu hanya tidak sengaja terkena serangan. Mereka yang bisa menghancurkan enchantment kami kali ini bisa dihitung dengan 2 tangan di semua 6 domain. Apakah itu burungnya? Dia sudah terlalu jauh di bawah hidung kita. Kakak, aku akan segera menangkapnya. Potong kakinya dan gunakan sebagai pupuk. Bung, bisakah kamu lebih stabil? Ini membuatku pusing. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan muntah. Percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu ke sini. Aku benar-benar akan muntah. Jangan muntah, kamu. Aku terbang di langit. Aku di langit. Hati-hati, berangin dan berkabut. Hati-hati, ini tidak stabil. Jika kamu jatuh, aku tidak akan menangkapmu. Ini pertama kalinya aku terbang. Aku perlu melihat pemandangan indah ini. Ini hanya tingkat ketiga surga. Kamu benar-benar tidak berpengalaman. Apa yang bisa dilihat? Burung sialan, berhenti di sana. Tidak, Floral Fairy begonia dekat. Ayo pergi, cepat, cepat. Apakah semua orang di Floral Realm lengket seperti Limpet? Tolong jangan tinggalkan aku. Bahkan jika kamu meninggalkan aku, dia masih akan memotong kedua kakimu. Dan menggunakannya sebagai pupuk. Makhluk surgawi ini terlihat baik, tapi memiliki hati yang kejam. Sungguh tidak cocok dengan penampilanmu yang hebat. Burung sialan, melanggar di Floral Realmku, mengganggu enchantment water mirror. Apakah majikanmu Suihe yang mengirimmu ke sini? Suihe? Dia tidak bisa mengendalikanku. Sangat percaya diri.
Majikanmu Suihe tidak kompeten. Aku akan memberikan disiplin menggantikannya, hewan jahat. Maaf telah menyinggungmu. Si kecil ini terus mengoceh tentang meninggalkan Water Mirror. Apakah dia benar-benar pergi? Itu tidak mungkin. Kemana dia bisa pergi? Tuan Hu, Great Floral Fairy. Kemana Jinmi pergi? memetik bunga di hutan, mencuci pakaian di halaman belakang. Memetik bunga. Mencuci pakaian. Kamu selalu dekat dengan Jinmi. Kemana sebenarnya dia pergi? Great Floral Fairy. Kami benar-benar tidak tahu. Semua orang fokus berlatih membuat madu. Tidak semua orang bisa selalu bersama. Mungkinkah dia sedang bermain petak umpet dan menyembunyikan dirinya? Aku sudah menggunakan kekuatanku untuk memindai seluruh Water Mirror. Aku tidak menemukan jejak Jinmi sama sekali. Dia tidak ada di Water Mirror lagi. Belakangan ini, apakah kamu melihat perilaku aneh darinya? Ya. Baru-baru ini, nafsu makannya meningkat. Tentu saja suku burung. Gagak itu menghilang. Si kecil menghilang. Mungkinkah gagak itu yang memakan si kecil? Sang Ratu Surgawi dulunya adalah pemimpin suku burung. Meskipun tidak harmonis dengan Floral Realm kami, tapi dengan posisi dan kehormatannya, tidak ada alasan baginya untuk datang ke Floral Realm merampas peri kecil. Mangkingka. Apapun niat burung itu, apakah direncanakan atau tidak? Jinmi harus dibawa kembali. Tuan Hu, kamu tidak merawat Jinmi dengan cukup baik. Cari dia sekarang juga. Jika kamu tidak bisa menemukannya, aku akan menguliti kulit tuamu dan mengirimmu ke lubang kelinci. Tidak, tidak, tidak. Wahai peri floral agung, aku akan pergi mencari. Aku akan pergi sekarang juga. Aku juga akan pergi. Gagak sialan. Aku baru saja ingin mencarimu dan balas dendamku si kecil. Tapi kamu malah datang sendiri. Pergi-pergilah. Bocah tua yang tidak berguna. Buka saja matamu dan lihat siapa aku. Kamu. Kakak, kamu harus membela aku. Kenapa kamu terluka seperti ini? Siapa yang melakukannya? Itu burung sialan itu. Aku bertemu dengannya di tingkat ketiga surga. Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan dan teknik serangan api yang begitu kuat. Dan dia membakarku seperti ini. Suku burung menghargai api. Suihe, pemimpin suku burung saat ini, ahli dalam teknik api. Burung ini pasti pengikut setianya. Ketika kamu bertemu gagak itu, apakah kamu melihat Jinmi? Mungkinkah Jinmi juga dirampas? Itu akan sangat buruk. Gagak itu memang kejam secara alami. Gadis itu, aku khawatir hal buruk akan terjadi padanya. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Ternyata itu kedatangan peri bunga agung.
Senang bertemu denganmu. Putri Suihe. Peri bunga agung tidak pernah datang tanpa alasan. Aku penasaran apa yang membawamu ke sini hari ini. Bahkan peri bunga agung terlibat perkelahian. Beberapa hari yang lalu, seekor burung terbang memasuki alam bungaku, menjarah seorang peri, melukai seorang master, dan keberadaannya masih belum diketahui. Kami datang ke Putri Suihe untuk meminta penjelasan. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Peri bangga ke menyaksikannya. Semua orang menyaksikannya. Ini sama sekali tidak dibuat. Meskipun alam kita selalu hidup harmonis dengan dunia lain, tidak ada toleransi untuk penindasan dari orang asing. Jika benar itu adalah sampah suku burung kita yang sengaja membuat masalah, tidak perlu peri bunga agung turun tangan. Aku akan menghukumnya sendiri. Keleng, Jah. Dari yang terbang di langit hingga yang belum lahir. Interogasi mereka satu persatu. Dia tidak punya bukti. Siapa tahu dia sengaja memprovokasi. Aku tidak tahan dengan hal seperti ini. Peri bunga agung, tolong tenang. Setelah aku menangkap pelakunya, kamu bisa melakukan apa saja padanya. Melapor kepada Putri Nirvana, immortal api telah menghilang. Alam iblis telah mengirim 100.000 tentara. Ke tepi sungai Wangchuan berniat menyerang alam surga. Apa? Ikuti aku. Tunggu. Semuanya ada urutannya. Hari ini, Putri harus memberiku penjelasan. Semuanya ada prioritasnya. Suihe punya hal penting yang harus dilakukan. Hari ini, aku khawatir akan mengecewakanmu. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, bagaimana aku bisa memiliki wibawa untuk memimpin suku burung? Bagus. Dalam keadaan darurat, kita perlu fleksibel. Kita pasti akan menangkap pelakunya di masa depan dan mengajukan gugatan di Istana Bunga. Apa yang terjadi? Peri bunga agung. Ada apa? Aku terluka oleh Su Yushan. Aku butuh istirahat. Sampaikan parentaku. Mulai hari ini, suku burung dilarang makan. Jika suku burung tidak menyerahkan peri kita, kami tidak akan pernah memberi mereka makanan. Jah? Jika kau tidak menyerahkan Jinmi dan burung itu, kami tidak akan melepaskanmu. Bau apa itu? Napas jahat. Apakah iklim di alam surga sekarang sudah seburuk ini? Aku hampir mati lemas. Wilayah di bawah ini adalah sungai Wangchuan. Aneh. Mengapa napas jahat hari ini begitu kuat? Itu cukup besar skalanya. Setan liar, hari ini aku akan mengajakmu berkeliling dunia. Hebat! Raja Bian City. Aku menyuruhmu merekrut prajurit. Kau terus bermalas-malasan. Lihat, kau hanya merekrut sekelompok kecil prajurit. Tuan Iblis, izinkan aku lapor. Aku percaya ada 3 hambatan dalam pertempuran ini. Kami merekrut prajurit dengan tergesa-gesa, tidak siap. Aku sudah berusaha keras, hanya merekrut 3.000 prajurit. Alam surga selalu melatih prajurit terbaik. Dan mereka berada di level yang tidak bisa kami capai. Ini adalah hambatan pertama. Perjanjian gencatan senjata antara Suda dan Iblis masih berlaku. Jika kami secara terbuka merobek perjanjian, kami kehilangan integritas dan dukungan. Ini adalah hambatan kedua. Berperang sendirian di garis depan, ini bukan strategi yang layak. Ini adalah hambatan ketiga. Tolong pikirkan sekali lagi. Aku telah mendengar desas-desus.
yang mengatakan bahwa Raja Bian City dan Dewa Api sangat dekat. Aku selalu enggan mempercayainya. Tapi sekarang kita memiliki kesempatan ini di depan kita. Sementara Raja Bian City ada di sini, menyebarkan kesesatan untuk menipu orang dan menunda pertempuran. Sepertinya desas-desus ini akan terbukti benar. Kau, Tuan Iblis, berkolusi dengan musuh, apa yang harus kita lakukan tentang itu? Kejahatan ini harus dihukum mati. Memotong-motong tubuhnya dan membuangnya ke sungai Wangchuan. Bawa dia pergi. Berhenti. Izinkan aku melapor. Ayahku tidak pernah melawan perintahmu. Dia telah merekrut sejumlah prajurit sesuai perintah. Di mana prajurit yang tersisa? Mereka ada di sini. Apakah kau ingat pertempuran kita di Gunung Tushan ribuan tahun yang lalu? Liu Ying menghalau 8.000 musuh sendirian. Raja Iblis telah memberikan kata-kata berharga untuk memujiku. Karena bertempur melawan ribuan pasukan sendirian, Liu Ying datang untuk meminta dikirim ke garis depan. Liu Ying, ini bukan perang biasa. Kamu, Raja Kota Bian lemah dan licik. Tetapi kamu memiliki putri yang luar biasa. Dengarkan perintah, Liu Ying. Aku menunjukmu sebagai garda depan. Sejikan anger. Tunggu sampai kita menghabiskannya. Lalu pimpin pasukan menyeberangi sungai Wangchuan. Hankarkan istana Empyrean Cloud. Dan tangkap Kaisar Surga. Aku akan memberimu penghargaan kelas 1. Bearkan anger. Fire Immortal telah datang. Ini Fire Immortal. Lindungi Raja Iblis. Raja kota yang benar-benar sombong dan ambisius. Tetapi menduduki surga, kamu tidak berhak bicara. Dan Raja kota Gu juga tidak. Fire Immortal. Aku sedang memeriksa pasukan hari ini. Apakah kamu ingin ikut campur? Dan memulai perang lagi? Berhenti mencari alasan untuk dirimu sendiri. Aku baru saja di surga. Dan melihat kejahatan ini memimpin pasukan menyeberangi sungai Wangchuan. Raja Kota Yan, sejak pertempuran antara surga dan iblis. Sungai Wangchuan telah menjadi batas yang tidak boleh dilanggar. Aturan ini telah diikuti selama puluhan ribu tahun. Saat Raja Kota Yan memeriksa pasukan. Apakah kamu lupa aturan ini? Jika kamu benar-benar ingin menduduki surga, minta dulu panah bulu Poenisku. Aku harus mengatakan pasti ada beberapa kesalahpahaman. Orang-orang yang kacau. Raja Kota Yan. Dengan pasukan yang tidak mampu dan hanya hati yang ambisius. Hati-hati. Aku sudah lama mendengar bahwa Fire Immortal sangat berani, dan telah menjadi yang terbaik di 6 domain. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Liu Ying cukup berani untuk meminta pertempuran dengan Fire Immortal. Ternyata Putri Kota Bian. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hanya saja, aku tidak pernah bertarung dengan wanita. Tidak ada perbedaan gender di medan perang. Baiklah. Kalau begitu aku akan berikan beberapa konsesi. Tidak perlu. Kami orang-orang di dunia iblis. Tidak selemah kalian para dewa di alam surga. Sudah cukup lama, dan kita masih belum melihat serangan dari prajurit alam surga. Mungkin hanya dia. Lebih baik merancang jebakan untuk menangkapnya hidup-hidup. Tolong pikirkan sekali lagi. Hari ini, Dewa Api tiba-tiba muncul. Kita bisa tahu bahwa alam surga menyebarkan kabar palsu, bermaksud menipu kita. Dewa Api memimpin 3 pasukan. Pasti ada cadangan. Aku sudah kehilangan muka. Apakah aku harus kehilangan pasukanku juga? Agar semuanya berakhir?
Bukan bermaksud menyinggung. Hari ini aku bertemu Dewa Api. Kamu benar-benar layak dengan reputasimu. Aku tidak berani menantangmu. Siapa lagi yang ingin mengambil tantangan? 100.000 prajurit iblis. Tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis. Bagus. Sangat bagus. Raja Kotayan. Tidak ada pertempuran selama 1000 tahun. Aku sangat ingin melakukannya. Tapi aturannya ketat. Kamu bisa melihat diriku lebih sering di masa depan. Silakan datang dan menyerang kami. Aku memiliki jutaan prajurit yang surga. Kami semua siap memulai pertempuran. Siap kapan saja. Dewa Api. Pertempuran antara dua pihak bukanlah permainan. Aku selalu mengusulkan perdamaian. Tolong bantu sebarkan kabar ini. Ayah. Saat dia mengambil cambukku, dia terlihat seperti MUC. Akan ada hari ketika aku bisa melawannya secara langsung. Bagaimana persiapan Runyu? Yang mulia, Dewa Malam telah selesai menetapkan prajurit di luar gerbang surga selatan. Segera datang dan laporkan tugasnya. Runyu belum pernah melalui pertempuran. Pertempuran ini hanya dimaksudkan untuk membuatnya merasa nyaman dan stabil dengan pasukan. Untuk formasi pasukan, kita harus mengandalkan Lia Yuan dan prajurit dari arah lain. Aku sudah lama mengikuti Dewa Api. Berperang meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Api. Saya yakin saya akan berhasil dalam tugas ini. Saya harap Anda bisa mempercayai saya dan merasa tenang. Jika Su Feng ada di sini, mengapa saya harus khawatir? Permaisuri surgawi tiba. Yang mulia, silakan lihat ini. Ini ditemukan di Nirvana Su Feng. Pasti ada yang ingin menyakitinya. Tapi jika Anda melihat di seluruh alam surga, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Panggil Runyu. Runyu memberi hormat kepada ayah dan ibu. Seseorang bawa dia turun. Apa yang saya lakukan? Tolong jelaskan pada saya. Lihat apa yang kamu lakukan. 100.000 prajurit. Beraninya kau menyerahkan mereka kepada orang yang tidak setia, tidak berbakti, tidak adil, dan berdosa. Ini bukan milikku. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Benda ini ditemukan di Nirvana Su Feng. Dia tidak menghilang tanpa alasan, melainkan diserang oleh ini. Nirvananya terputus. Teknik air yang begitu kuat. Di surga yang besar ini. Siapa lagi kalau bukan kamu? Selain itu, seorang dewa melihatmu pada hari itu di dekat istana Qiwu. Kamu bertugas di gerbang surga utara malam itu. Pada saat itu, ada yang tidak beres dengan Nirvana Su Feng. Kamu beritahu saya apakah ini benar? Ayah. Malam itu saya memang pergi ke istana Qiwu. Yang mulia. Selamat datang. Sudah ada kabar darinya? Yang mulia. Yang mulia. Akhirnya kamu kembali, Yang mulia. Bahaya apa yang kamu alami? Apakah kamu terluka? Jangan khawatir. Saya hanya mengembara beberapa hari. Saya mungkin membuat kalian khawatir. Kenapa kalian di sini? Saya dengar alam iblis terus mengganggu. Suihe membawa suku burung untuk membantu. Sangat baik bahwa kamu kembali. Kalian berdua boleh pergi. Ya. Maaf mengganggumu. Saya baik-baik saja. Bibi yang mengkhawatirkanmu. Dia tidak bisa tidur di malam hari. Kaisar Surgawi mengirimkan pasukan dan tentara mencarimu kemana-mana, tapi tak pernah dapat kabar darimu. Paduka, kemana saja selama ini? Semua tempat liar. Aku juga pertama kali ke sana, tapi lumayan seru. Jadi aku tinggal beberapa hari di sana. Ada Solomon.
Kau siapa? Kenapa berada dekat Paduka? Aku lupakan. Hanya siluman yang ingin membalas budi. Paduka baik hati. Meski dalam bahaya, masih peduli pada orang lain. Tidak, kau salah paham. Burung murai yang berutang budi padaku. Bukan aku. Saudara, jelaskan padanya. Saudara. Paduka. Paduka yang 2 kali diselamatkan olehku. Jadi dia yang harus membalas budi padaku, bukan aku yang harus membalas budi padanya. Dan satu hal lagi, jangan sampai salah paham. Aku bukan siluman, aku peri anggur yang baik. Karena kau menyelamatkan Paduka, maka aku berutang budi padamu. Tunggu sampai aku melapor ke Ratu. Pasti kau akan dapat hadiah. Sekarang, terimalah ini. Anggap saja sebagai tanda terima kasihku. Obat mawar ini harta langka. Kau bisa dapat kekuatan spiritual 100 tahun dengan memakannya. Kau suka? Ya, ini favoritku. Paduka. Selamat mencapai nirvana. Kami tidak melindungimu dengan baik. Tolong hukum kami. Nirvana? Seekor Phoenix,